Selamat datang di podcast perdana Kamino Industrial Indonesia. Podcast Kamino, imajinasi tanpa batas, kualitas berkelas. Jangan lupa follow semua sosmednya PT Kamino Industrial Indonesia, dari mulai Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok @PT Kamino Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut undang narasumber hadir, sepertinya kita perlu berkenalan dulu ini. Kita kenalan dulu ya. Sebelah aku yang ganteng ini namanya Nama saya Mas Ud dari Divisi Purchasing Pembelian ya. Dan mbaknya yang cantik ini tentu cantik sendiri ya di sini. Nama aku Ismi dari Departemen Injection. Untuk podcast pertama kita kali ini dikenal Kita lebih CMI. mengenal sisi CMI. Siapa sih CMI itu? Siapa sih PT Kamino Industrial Indonesia itu? Sebelumnya kita akan undang dulu narasumber kita yang cukup legend. Dia cukup berkelas juga orangnya. Silakan hadir Bapak Mr. Gunardi. Oke, teman-teman, ini Pak Gunardi. Halo, Gunardi. Departemen Maintenance dan Electrical ya. Dia handle-nya kelistrikan dan permesinan, menguasai semua elemen di Kamino Industrial ini. Terus mirip Naruto ya? Wah, Avatar. Oh, Avatar, sorry. Bagaimana kabarnya Pak Gunardi? Alhamdulillah. Teman-teman selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Rahayu. Sagung Dumadi dari saya. Teman-teman, saya terima kasih banyak nih. Dapat undangan dari Pak Masud maupun Ini edisi pertama ini. saya terima kasih sekali diberi kesempatan diberikan waktu bisa hadir di podcast Kamino yang memang luar biasa ini. Teman-teman mungkin penasaran juga ya, siapa sih Pak Gunardi ini? Mungkin banyak yang bertanya, seberapa legend Pak Gunardi ini di PT Kamino Industrial Indonesia? Seberapa berpengaruh seorang Gunardi di Kamino? Kupas kulitnya Pak Gunardi bersama Kamino. Oke? Bisa diceritakan untuk latar belakang Pak Gunardi, tentang pendidikan Pak Gunardi, bagaimana awal karirnya di Pak Gunardi? Monggo Pak Gunardi mungkin. Di awal karir saya itu mula-mula ya, awal saya kira-kira usia saya kan sudah hampir 53 ya. Wah, Jadi lebih terus Sudah tidak muda lagi ya? tidak muda lagi, tapi selalu harus tetap semangat, berwawasan, harus selalu muda terus. Supaya apa? Jangan pernah kendor. Harus itu. Jadi awal-awal dulu ya, saya cerita aja dulu saya dulu pernah lahir di Kota Madiun, saya asli dari Madiun. Terus kemudian sekitar tahun 80-an, 78, 79-an, saya waktu itu awal-awal sekolah ya, tahun 80, bapak saya sempat waktu itu ke Timur ya, saya terlahir dari keluarga dari militer ya. Wah, tak kira CEO menyamar, Pak. Wah, ini kalau sisi menyamar ini, kultivasi saya belum mencapai tingkat dewa ini. Jadi masih belum mencapai ini saya. Nah, jadi tahun 80 saya kira-kira di sana sempat ke Timur ya. Sampai sekitar tahun 88-89 saya di Timur. Yang terakhir waktu saya sudah SMA saya kembali ke Madiun. Kalau sekarang itu waktu zaman saya dulu ada SMA Negeri 1 Caruban. Kalau sekarang SMA Negeri 1 Mejayan. Kebetulan di situ SMA-nya Pak Yudo Margono. Saya satu kakak kelas saya waktu itu. Pak Yudo Margono itu Panglima TNI itu, dia kakak kelas saya. Jadi selisih 2 tahun di atas saya. Cuma mungkin kebetulan beliaunya sudah jadi jenderal yang mungkin tidak kenal, saya cuma jauh di bawah. Loh, jangan salah. Pak Gunardi juga punya banyak pasukan di sini. Beliau Kapten. juga di sini sebagai jenderal di Departemen Maintenance, membawai banyak teknisi untuk berperang melawan kerusakan mesin. Tanpa Pak Gunardi kita nggak bisa produksi ya, Pak ya. Produksi kita pasti terhambat ya. Jadi terus setelah itu teman-teman setelah saya lulus dari SMA ya, itu akhirnya saya teruskan kuliah di Surabaya. Ya kebetulan waktu itu nggak tahu, saya cuma senang sama elektro aja waktu itu. Jadi saya waktu itu ngambil jurusan elektro, bidang studinya elektronika. Atau sebuah kecelakaan karena tidak ada pilihan, benar-benar passion berarti Pak ya? Jadi harus lemah. Jadi elektronika itu harus lemah. Kan kalau di elektro itu ada harus kuat, harus lemah, ada teknik otomatisasi, jadi sistem pengaturan dan pengontrolan waktu itu zaman itu. Ya dia kuliah teknik waktu itu saya hampir 6 tahun. Itu memang disengaja kuliah mengambil elektronika atau sebuah kecelakaan karena tidak ada pilihan lain? Sebenarnya kalau dibilang kecelakaan enggak ya, cuma
Mungkin juga saya lebih kepada apa yang saya jalani itu adalah kehendak Tuhan. Berarti takdir itu bukan ya, jadi lebih kepada apa yang saya jalani ini olah rasonya itu memang sudah Tuhan yang berkehendak. Harus seperti ini. Awal kali Pak Gunardi bisa mengetahui Camino ini bagaimana Pak? Atau memang wah di sana ada? Enggak. Gini ceritanya, waktu itu sekitar tahun 2001 ya. Waktu itu kebetulan tahun 2001 sebenarnya saya sudah diajak bergabung sebenarnya tahun 2001. Saya tidak jadi bergabung. Akhirnya tahun 2002 kira-kira bulan Agustus ya, saya baru bergabung ke Camino waktu itu. 2021 ya Pak ya? 2021 ya, 2021 waktu masih merojek. Baru lahir ya kan 2001. 2021 ya? 2021. Iya, ya maklum ya teman-teman. Jadi ya karena usia brengose putih ini, jadi akhirnya agak tolong dimaklumi. Jadi ditawari di tahun 2021. Betul, karena tahun 2021. Joinnya bisa join tahun di tahun 2022. cukup lama juga ya kami menunggu seorang legend ini. Semua itu berproses. Jadi ketika suatu saat apapun yang terjadi dalam hidup kita, jadi kalau memang istilahnya Tuhan, kalau memang belum waktunya ya jelas mundur. Jadi saya lebih mengatakan pada berproses itu. Jadi juga Mbak Ismi mungkin proses, ada proses, mungkin prosesnya yang seharusnya tahun 2001 mungkin karena memang belum waktunya, ya mungkin baru tahun 2022 lah. Nah, Pak Gunardi kan di departemen maintenance Pak ya? Iya betul. Mungkin bisa diceritakan juga Pak, apa saja sih yang dilakukan maintenance dalam sebuah industri itu? Nah, ini saya lebih Mbak Ismi, istilahnya lebih ke Camino-nya atau lingkup luas. Tapi kalau saya bicara di Camino, sebenarnya maintenance di sini lebih ke utility-nya sebenarnya. Karena apa? Jadi penanganan istilahnya yang saya tangani di sini dari teman-teman saya itu lebih kepada support daripada support pendukung produksi ya. Salah satu contoh umpamanya kompresor umpamanya ya, jadi salah satu yang jadi tanggung jawab. Kompresor itu support pendukung. Jadi kayak cooling tower, chiller itu support pendukung daripada proses produksi itu tadi. Tapi di sini proses produksi itu bisa berjalan ketika support pendukung ini bisa mendukung. Jadi tidak ada kerusakan, tidak ada gangguan. Kalau ini terjadi gangguan, ada terjadi kerusakan, proses produksi pun tidak bisa berjalan secara baik. Maintenance juga, setahu saya itu ada kaitan erat dengan kelistrikan juga Pak. Betul. Nah ini terkait untuk support yang nah, elektrik ini ini bagaimana? Gini teman-teman, saya cerita tentang listrik ya. Kenapa saya suka listrik? Karena listrik itu lebih kepada proses mekanisme spiritual. Jadi kalau orang pengen dia lebih ke proses mekanisme spiritual. Jadi ketika Pak Masud memahami tentang cinta, memahami tentang proses bagaimana manusia itu tercipta, sampean harus belajar listrik. Harus ada sengatan. Lah, harus tetap ada setrum. Ya. Iya. Karena apa? Di sini bisa tak sampaikan bahwa cinta itu bisa kita rasakan, ya. Tapi tidak bisa kita lihat dengan mata. Begitu juga listrik. Listrik nggak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan bahwa setrumnya dudut itu tetap ada. Jadi kalau pengen tahu listrik, pahami cinta. Cerita indah namun tidak abadi. Jadi Pak Gunardi ini mengibaratkan listrik itu seperti cinta. Iya. Oke. Kenapa? Lain dengan mungkin bagian lain. Satu contoh mungkin bagian accounting. Accounting cuma tahu ngitung duit 0101. Dia tidak bisa, dia hukumnya pasti 1 tambah 1 2. Tapi kalau orang listrik enggak, 1 tambah 1 bisa 2. Ketika laki-laki dan perempuan hadir, maka dia bisa 3, bisa 4. Tegangannya tambah Ya, berarti. tegangannya tambah, voltasenya tambah, beda. Oke. Beda. Jadi lebih kompleks. Jadi electrical itu kalau kita pahami, saya pernah baca bahwa electrical itu berasal dari ada 3 kosakata di electrical itu. Ini saya senang sekali sampai aja ngomong listrik. Electrical itu berasal dari electrical itu pernah saya baca bahwa EL itu eloquent. Jadi itu kasih. Ekosistem, isinya ekosistem. Trik cara. Jadi cara bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada orang lain. Iya betul dah. Begitu. Ya, jadi itu tadi yang saya sampaikan, proses mekanisme pembuatan manusia itu belajar dari electrical, dari listrik itu. Terus kalau ini dongeng namanya apa ya? Aku cerita, nggak ada masalah ya. Dalam listrik itu saya dulu pernah diajari, ini mungkin teman-teman paling dasar sekali, saya pernah diajari dulu ada hukum Faraday. Faraday itu disebutkan bahwa ketika medan magnet itu berpindah-pindah, dia akan menghasilkan arus listrik. Berpindah-pindah ini nanti Seperti dinamo itu Pak ya? iya, jadi dia proses medan magnet yang berpindah-pindah ini akan menghasilkan listrik. Terus yang kedua itu ada hukum Lorentz. Ya, hukum Lorentz itu ketika arus listrik itu mengalir
dalam medan magnet dia akan menimbulkan gaya, ya toh. Gaya apa? Gaya mekanik. Nah, coba sampean pikir, sampean nalar. Ketika penciptaan manusia pun juga seperti itu, dengan proses gaya ini tadi, banyak gaya. dengan aliran listrik ini tadi akan menghasilkan loh, mechanical ini tadi akan terjadi proses mekanik ini tadi akan menghasilkan loh, iya loh, ada proses mekanik, ada penyaluran arus, akhirnya timbul manusia. Makanya itu kalau kita pahami betul, wah, luar biasa. Sampai suruh saya dongeng di sini, wah. Ini sepertinya sementara cukup sampai sini dulu Pak ya, yang masalah listrik tercinta ini ya. Jadi kan di maintenance itu kan banyak yang dikerjakan Pak Gunar, di banyak berhubungan dengan orang. Mungkin ada kesulitan seperti atau apa kendala-kendala apa yang Pak Gunar di kalau lama ini satu contoh yang Camino ya, atau mungkin di tempat lain yang sering terjadi adalah dari tim purchasing. Wah, Ini luar biasa. Bahkan awal-awal saya di sini, saya sering-sering berselisih dengan tim purchasing, ini luar biasa. Siapa itu Pak? Siapa yang berselisih sama siapa itu? Ya itu. bisa disebutkan Pak namanya? Ya, itu Nanti dari, saya sendiri ini tadi sering saya berselisih, Pak. Wah, luar biasa. Seperti itu. itu untuk Ini pertama kendala. Jadi terkait ready stock daripada spare part. Ini yang kadang-kadang prosesnya akan panjang, dari pengajuan, persetujuan, ACC, pembelian barang sampai ke sini. Belum lagi nanti proses dari ACC dari pihak-pihak cukai untuk barang masuk, ini proses lama sekali. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kesulitannya adalah ketika kita akan melakukan perawatan itu, ini yang sering sekali terjadi, tidak maunya atau tidak ada persetujuan untuk jeda proses produksi ini tadi berhenti. Oh, Jadi, mungkin karena produksinya kita sangat-sangat Padahal, lama. nah di Iya, sini pasti. kalau memang kalau menurut saya, kalau memang proses produksi ini tidak dihentikan, di sini peran daripada penanggung jawab perusahaan ataupun dari owner itu sangat penting sekali. Karena apa? Kalaupun produksi prosesnya banyak besar, Pak, tapi kalau dari support pendukung dari mesin, dari apa ini tidak bisa berjalan dengan baik pun tetap tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kalau bisa, dari peran daripada penanggung jawab ini besar sekali. Kalau memang waktunya ini perawatan, kalau memang ini jadwalnya sudah jatuh tempo, kalau memang itu harus dijalankan, ya paling tidak ada ritme jeda untuk mungkin dalam jangka waktu ada untuk berhenti untuk dilakukan proses preventive maintenance itu tadi. Ini sering sekali terjadi. jadi kendalanya satu itu tadi kan sudah dibilang Pak Gunar dari request pembelian ya, dari pengadaan. Ini tak potong. Ini kan ngomong tadi kan sampai kering. Oh, iya. Oh iya, lupa. Dari tawari ngopi. Boleh Boleh, Pak. monggo. Ini Kopi dulu, asli Pak. kopinya kami. Oh iya, kopi produk Camino. Jadi ini kopinya cangkir. Iya. Jadi orang hidup itu bisa harus ngenceng nih pikir. Oh, gitu. cangkir itu. Oke, ngenceng nih. Jadi cangkir itu Ngenceng nih pikir. Iya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu Meluruskan. cangkir itu pemikiran yang lurus. Iya. Gitu Pak Gunar Ya, ya. itu mindaknya itu. Oh. Perbuatan kita harus kopi. Sepertinya Pak Gunardi ini Ngolah pikir. orang-orang zaman dulu sekali ya, Iya. karena banyak sekali filosofi-filosofi dari Pak Gunardi. Kopi ini ngolah pikir, Pak. Jadi ketika kita ada masalah, ada ambil kopi segelas kita rokok. Jadi kadang-kadang dari pihak teman-teman wanita itu tidak menyadari bahwa rokok ini proses pelepasan daripada energi-energi yang membebani beban pikir orang Oh, laki-laki. seperti itu. Pelepasan. Karena apa? Rokok itu kalau kita artikan itu adalah roh kang pokok. Jadi rasa yang paling dasar sendiri rokok itu. Loh iya. Jadi ketika kita merokok, kita pahami rokok bener. Oh iya. Tarik nafas, sedot, hembuskan. Ini kita akan memahami tentang kehidupan manusia. Oh, luar biasa. Nah, kadang-kadang mungkin dari para bidadari seperti ini tidak memahami hal itu. Padahal kalau kita betul-betul kita pahami, luar biasa. Jadi terkait kendala itu kan mungkin ya memang kendala terkait untuk suplai material, Ya, suplai ya. bahan itu memang kita banyak juga ada beberapa kendala ya mungkin terkait nanti biasanya untuk maintenance itu kita harus fokus terhadap satu
Misal Betul. spesifikasi. Betul. Oke, spesifikasinya harus seperti ini. Ya. Jika itu nanti diturunkan itu pasti nanti berbahaya. Betul. Ketika itu terlalu over itu juga tidak bagus untuk budget kita. Betul. Ya. Repot. Mau uangnya proses ini pokoknya kalau masuk ke anggaran ini berat. Belum ini kena orang accounting loh. Berat udah. Nolnya ini udah dihitung semua. Udah, betul enggak? Iya. Repot. Jadi- Ini termasuk klarifikasi juga ya? Iya. Meluruskan. Memang kadang-kadang beda dengan orang teknik seperti itu, beda. Jadi orang teknik itu lebih kepada bagaimana ketika kita perbaiki kualitas bahan itu lebih kadang-kadang kita pikirkan. Kenapa? Kita beli murah, 1 bulan rusak, 2 bulan rusak. Tetapi ketika kita belikan yang mahal, setahun baru rusak. Nah ini cost-nya, saya hitung-hitung mungkin beli memang agak mahal, tetapi mungkin lifetime-nya jauh lebih panjang. Jadi sebenarnya harga itu juga berbanding lurus dengan kualitas, Pak. Bisa dibilang seperti itu. Iya betul. Jadi misal kita beli produk yang benar-benar bagus. Jadi itu kalau berbanding lurus itu kalau zaman dulu saya ada hukum medan magnet itu. Jadi gaya ya toh, ada F gaya, B medan magnet, I arus. Jadi ketika gaya arus ini ke depan dia akan mutar ke kiri begini. Jadi otomatis anggarannya itu akan Jadi lebih berkurang. tapi untuk seperti preventif ya, untuk Iya, iya. tindakan preventif itu kan kita kan harusnya melakukan secara berkala tuh. Ya, betul. Nah, Jadi untuk tindakan preventif yang berkala ini mungkin ada saran-saran Pak Gunadi Nah, kalau- seperti apa? kalau Dasar-dasarnya dari- aja lah, Pak. Kalau dari saya itu yang pertama adalah inspeksi. Jadi Ya, inspeksi itu terjadwal. Satu contoh umpamanya kita lakukan inspeksi mingguan. Ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Jadi inspeksi. Jadi inspeksi itu yang kita gunakan adalah listening, pendengaran. Kita mendengarkan ketika bearing ada kratak-kratak kita dengarkan. Kita harus pakai pakai pendengaran. Jadi draw noise-nya itu ketika dia berputar kita dengarkan, oh ini waktunya. Jadi harus dilakukan pertama adalah inspeksi itu harus. Setelah inspeksi harus dilakukan lubrikan, itu untuk mekanikalnya lubrikan. Lubrikan itu harus rutin, tetapi paling tidak semua ini juga lifetime-nya berpengaruh. Jadi kalau meskipun lubrikannya kadang-kadang lancar, rutin, tapi kalau memang lifetime-nya dia kadang-kadang produk kan tetap ada lifetime-nya. Jadi kalau mungkin biasanya tetap dia meskipun tetap Harus ada dilakukan penggantian ya? Iya, tetap harus dilakukan penggantian spare part. Itu kan untuk yang mesin ya. Kalau misal yang untuk electricity Pak, jadi untuk maintenance-nya, untuk kita mengawasi listrik ini biar kita nggak over capacity atau mungkin over ampere itu yang bisa menyebabkan kebakaran kadang-kadang kan karena terlalu panas biasanya di kabel. Itu tindakan preventif yang bisa biasa lebih ya selain kita pengamatan secara visual itu ada kita kalau di sini ya di Camino ini biasanya kita maker itu alat untuk mendeteksi ketahanan isolasi. Jadi isolasi daripada R-nya, jadi R-nya hambatannya itu bisa kita ukur dari situ. Ketika dia seharusnya ketahanan isolasinya itu kita ada standarnya segini. Kalau dia sudah mungkin melebihi dari standar ini, oh ini ada perlu dilakukan penggantian, perlu dilakukan pengecekan, biasanya seperti itu. Terus yang kedua ada kita alat yang biasa sering kita panel-panel di sini yang sering saya lakukan adalah pengecekan dengan sensor panas. Jadi dari sensor panas ini bisa kita lihat di mana yang dia panasnya paling besar. Biasanya sampai 40 derajat. Oh ini perlu kita lakukan pengecekan. Jadi mungkin perlu kita kita cek lagi sambungannya, ada yang ngefong apa enggak. Itu biasanya seperti itu. Jadi itu harus rutin. Nah, ini ngomong-ngomong soal listrik ya Pak. Iya. Pak Gunadi pernah nggak tersengat listrik saat maintenance di Kayak gini Camino? teman-teman. Ini listrik beneran Pak ya? Bukan Ini listriknya listrik, cinta iya. ya? Ini listrik. Tolong listrik beneran Pak. Kalau listrik cinta itu bahkan saya sampai seusia begini harus tetap tumbuh terus rasa cinta. Berarti harus tersengat terus Pak. Harus. Karena pernah dengar lagunya Doel Sumbang. Gimana? Ya pernah dengar. Cinta itu loh. Itu ada lagunya Doel Sumbang. Cinta itu anugerah maka berbahagialah. Doel Sumbang tahun 90-an. Wah, itu saya baru lahir. Saya belum lahir Pak. Itu betul. Itu anugerah. Jadi begini. Saya pernah kesetrum yang luar biasa itu sekitar tahun 2003. Suatu ketika saya pernah memperbaiki blower ya waktu itu saya di atas kurang lebih 4 meter lah di atas saya naik. Waktu itu saya nggak tahu kalau di situ ada kabel yang terkelupas. Ini di tempat lain Pak ya? Bukan Ya, di tempat Camino. gua. Bukan di tempat, masih di tempat Tempat lain lain. ya?
Jadi ada kabel terkelupas itu saya tidak tahu. Waktu itu saya naik ke atas, saya naik waktu itu saya megang pipa akhirnya tidak terasa. Ini bekasnya masih ada nih teman-teman, bekasnya. Jadi hampir waktu itu saya jatuh dari ketinggian 4 meter. Satu hal yang menyelamatkan saya ingat benar waktu itu hari Selasa Kliwon. Jadi hari dimana ketika bapak saya tidak ada, jam 12 kurang, waktu itu mau istirahat. Jadi waktu itu saya hanya satu yang saya ingat waktu itu, saya nyebut Allahu Akbar, saya bilang Allahu Akbar, saya teriak begitu. Akhirnya apa? Akhirnya tanpa ya tidak tahu, mungkin juga Tuhan belum berkehendak, akhirnya saya lepas. Habis itu saya teriak, anak buah saya lari, ada apa Pak, ada apa? Habis itu saya teriak, kalau saya kesetrum anak buah saya lari, listriknya dijeblek, tapi harus kesetrum. Setrum luar biasa itu saya ingat terus sampai sekarang karena memang bekas. Kalau umumnya setrumnya kecil-kecil biasa. Berarti kan Pak Gunardi pernah mengalami tragedi sih, tragedi kesetrum itu juga ya? Harus. Orang listriknya nggak kesetrum ya, bukan orang listrik, nggak pernah setrum. Untuk menangani bagaimana ketika kita mengalami accident ya, ketika waktu tersengat listrik, biar kita nggak terkena luka yang sangat fatal itu gimana Pak? Mungkin ada tips-tipsnya supaya nggak Atau sampai mungkin perlu berlatih, kita harus megang listrik lebih lama. Nah, kita uji coba dulu pegang listriknya supaya kita Ya itu tebal namanya seperti bunuh itu. diri. Oh, juga begitu Pak. Bunuh diri lah ya, nyoba listrik itu sama dengan cinta, jangan bermain cinta, jangan bermain listrik. Ya, sama juga. Kalau saya yang selama ini lebih ya yang pertama adalah lebih ke hati-hatian. Jadi ketika kamu tidak tahu tentang listrik, ya jangan melakukan pekerjaan di bidang listrik. Karena memang untuk electrical itu kan juga apa ya, paling tidak harus punya skill ya, punya pengalaman juga. Terus yang kedua, jangan lupa mungkin kalau memperbaiki di rumah mungkin ya stop kontak, paling tidak kita memperbaiki yang sederhana. Jangan lupa pakai test pen, segala sesuatu yang mau kita cek dulu. Berarti harus kita cek dahulu Pak. Iya, kita harus ngecek dulu. Kita cek sebelum kita melakukan perbaikan itu harus kita lakukan pengecekan dulu, pengamatan dulu. Wong kadang-kadang teman-teman tahu enggak yang apa namanya teko yang kecil itu yang untuk godok air itu. Iya. Itu kadang-kadang kalau rumahnya tidak ada groundingnya tetap nyetrum. Nah itu supaya kita tahu. Satu contoh ya, umpamanya kita ragu-ragu kita nggak pakai test pen. Kalau megang listrik itu jangan seperti ini. Celep ini aja. Ini mesti ceket, ini mesti kelep. Kita ini ada listrik, kita khawatir, kita nyenggolnya gini. Ini mesti karena apa? Ini mentalnya mesti ke sini. Ya, jadi mental kita senggol gini, ini mesti gini. Tapi kalau umpamanya kita gini, celep, langsung langkup gitu. Oh, berarti nggak boleh kita ketika kita tahu ada sebuah alat elektronik ini ya, ini mengandung listrik. Ya, itu berarti kita nggak boleh langsung pegang gini. Nggak boleh. Jadi ya kelep. Gini. Nah, gini ya? nyenggolnya. Karena apa? Dari hentakan tegangan itu tadi dia mesti akan melempar keluar. Mesti gini. Jadi Ini mesti kalau balik. dihubungkan sama cinta ada hubungannya ada Pak? Lah, ini. Jangan langsung begitu ya. Ya, jadi Senggol sama. dulu. Jadi kalau sampean balik ke situ saya senang. Kalau listrik karena listrik itu tidak lepas dari cinta. Ketika kamu jatuh cinta, Bentar Pak, ya, bentar Pak. Tak ngolah harus kopi penting. Wah, luar biasa. cangkir, biar pikiran kita lurus. Oh iya. Kopinya Saya tetap harus pikirnya biar supaya positif terus. Cuman kurang rohnya Iya, yang pokok ini. Pak. Akhirnya apa? Kita tidak bisa menikmati karena apa? Tidak ada apa namanya roh kang pokok itu tadi, rasa sing sakberi itu tadi tidak ada. Sepertinya untuk podcast yang selanjutnya kita bisa di luar aja gitu ya. Tadi untuk hubungan cinta yang kita nggak boleh digini langsung dipegang langsung. Ya misalnya. itu kan gini. Kenapa? Listrik itu Sama. gimana? Jadi gini. Jadi kalau umpamanya sama juga ketika saya mengibaratkan listrik dengan cinta. Ngopi dulu. Jangan berikan cintamu bulat-bulat. Oh. Bekerja cintai dengan kesadaran. Sama juga listrik. Nek kowe mabuk aja tuh nyambut gaya listrik. Ya, bekerja dengan kesadaran. Jadi Bener kan? cinta itu boleh, tapi jangan terlalu mencintai sepenuhnya. Enggak boleh, Pak. Sisakan separuh buat modal kalau dia minggat. Oh gitu. Wah. Kalau ngomongin cinta, Kalau kita kita yang sakit sendiri karena apa? Mencintai dengan kesadaran itu kita akan menerima, rela untuk tidak menjadi siapa-siapa. Iya. Loh iya, jadi kita, dengan kesadaran itu tadi kita mencintai dengan kesadaran. Sama juga listrik ini tadi, kalau kita kerjakan dengan kesadaran, tidak mabuk. Akhirnya apa? Kita rela, kita mengerjakan ini dengan rela, dengan keikhlasan yang luar biasa.
Nah, Pak Gunardi Iya. ya. Aku mau nanya, menurut versinya Pak Gunardi nih, karyawan fast respon di sini yang tercepat satset kalau dimintai bantuan atau apapun ada kendala di Kamino satset. Nah, menurut versinya Pak Gunardi nih siapa? Sebenarnya banyak ya teman-teman. Tapi yang sering-sering komunikasi saya yang pertama itu dari tim IT ya. Dari tim IT Pak Gundi itu kebetulan kalau umpamanya saya ada perlu apa-apa luar biasa. Bahkan ketika saya telepon, Pak Mas, kamu tolong ini. Kadang-kadang belum saya tanya gitu, besok barang sudah laporan. Barangnya bisa datang, Pak ini disiapkan semua. Kebetulan seperti itu. Yang kedua itu kalau yang paling cepat itu ada Yoni. Oh. Itu cepatnya apa? Cepet gupuy ya. Gupuy. Jadi cepatnya ini bukan cepat secara kerja. Bukan, cepetnya gupuy dong. Kalau barang danu itu gupuy orang. Sang dia paling seneng ngobrol ya. Iya, sampai tanya. Ayo, gitu, Pak. Iya, semua sampai tanya. Tanya teman-teman semua ya, pokoknya kalau gupuy ya Yoni paling cepat sekali. Itu ya. Dari departemen. Dua orang itu ya paling satset Pak. Orang satset ya, Iya, Pak. betul sekali. Terus? Yang satu cepet gupuy, yang satu ya alhamdulillah. Ya, berarti saling melengkapi, Melengkapi Pak. tetap. Kamino itu memang luar biasa Banyak sekali. tipe orang yang ada di sini Pak. Iya. Jadi ada yang plus, yang Iya. satunya plus lagi. Plus jadi. Dan yang minus di sini. Tidak ada. Semua. Terus yang kedua mungkin menurut Pak Gunardi, dalam pandangan Pak Gunardi ya, ada orang yang terlucu Pak. Siapa Pak? Yang terlucu di antara karyawan dalam pandangan Pak Gunardi. Selama ini ya, yang sering komunikasi saya itu, saya kok lebih ke salah satu tim saya Pak. Ada yang namanya Koalis itu. Oh, ada namanya kali. Iya, namanya Koalis itu perasaan Bisa saya paling disebut. lucu sendiri. Alasannya kenapa Pak? Kenapa? Ya itu tadi, saya selalu tanya, kamu selama bekerja gajimu bawa apa enggak? Enggak tahu kecipratan nanti. Bawa istri saya semua. Nah, ini repot itu. Jadi kadang-kadang sering sekali jadi gojol-gojolokan di belakang itu, kebetulan perasaan saya sering interaksi sama saya. Jadi menurut saya sih lumayan lucu. Kadang-kadang waktu ada lomba-lomba mesti suruh maju mesti. Mungkin lucunya terlalu polos atau gimana? Iya. Nanti kalau tak sampaikan izin tidak enak. Fotonya mau di sini. Jangan lupa tampilkan Madepur itu. Bener ngomel-ngomel. Jadilah ayam petarung, bukan jadi ayam sayur. Kamino buka lagi ya. Saya Daripada Kamino 3 kali yang lipat tahap awal, rekrutmen.